Alhamdulillah. Surat Al-Baqarah dalam ayat 209. 209. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warfa' li qadri bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ya Fattahu ya Alim ya Wali ya Khabir, ya Fattahu ya Alim ya Wali ya Khabir, ya Fattahu ya Alim ya Wali ya Khabir. Jamaah Masjid Baitul Salam, Ketua DKM kita Pak Yedi Gunawan dan yang lainnya. Pertama mari kita bersyukur alhamdulillah di malam minggu ini kita sama-sama dapat menempuhkan waktu kita untuk melaksanakan kewajiban ain kita li talabil ilmi di masjid yang mulia ini, sekaligus untuk meramaikan masjid kita. Salat serta salam mudah-mudahan langkah kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bawa kita mendatangi batu. Sebagaimana
واعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم
ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه الحق فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita dapat rezeki membaca Al-Quran satu huruf bahasanya sebelum baiknya. Sedangkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at, dosa kebaikan itu dapat menghilangkan ketidakbaikan, atau bahasa kerennya aura positif dapat menghilangkan aura negatif. Baik, ayat Quran yang mulia ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam kafa, secara keseluruhan. Maksudnya secara keseluruhan itu adalah melakukan syariatnya, syariat agama secara keseluruhan. Nah, di belakangnya menjelaskan masalah haji, jadi rukun Islam yang kelima adalah haji. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia bagimu adalah musuh yang nyata. Tapi syaitan itu punya langkah-langkah, punya langkah 1000 bukan hanya satu langkah. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'akumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Tetapi jika kalian itu tergelincir setelah mimba dimaja, setelah datang keterangan yang nyata, dengan hak, agama yang nyata, datang agama yang nyata, tergelincir, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Artinya kalau kita tergoda ada konsekuensinya, yaitu ada hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Maha Perkasa. Artinya tidak bisa enggak ada yang bisa melawan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu pasti kalau. Tetapi dipahami juga Maha Perkasa itu maha kuat. Maha Perkasa itu bukan sadis, tetapi ini juga dibarengi dengan haki, sangat bijaksana.
yang sangat bijaksana. Kalau misalnya kita punya salah kepada orang lain, nggak sempat kita minta maaf, bagaimana caranya? Ya kita mendoakan umat Islam. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu cukup untuk meminta maaf kepada orang yang belum kita minta maafin dan lupa kapan salahnya. Gitu. Kalau itu cukup. Jadi Rabbana firli, ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua kaum muslimin dan muslimah. Itu cukup kita untuk meminta maaf apabila kesalahan tidak disengaja kepada orang lain. Banyak nggak kita kesalahan tidak disengaja? Banyak. Kalau begitu baca itu penting ya? Penting, karena kita banyak kesalahan yang tidak disengaja. Itu solusinya, di samping kalau kita bisa ketemu yang mencari minta maaf, kalau kita ketemu solusinya adalah Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina salah satunya ya, mendoakan semua Islam itu sudah cukup termasuk kategori orang yang meminta maaf. Ya, perkasanya itu bukan arogan, tetapi perkasanya adalah sangat bijaksana. Kalau orang bijak ya, kalau Allah maha bijaksana ya sangat agung. Makanya ini kalau Azizun Hakim. Kemudian hal yang turun dari ayat Allahu fi dhulali minal ghamami wa malaikatu wa qadiyal amr. Mereka tidak menunggu kecuali didatangkan kepada mereka, kecuali kedatangkan mereka azabnya Allah bersama malaikat di dalam naungan ghamam, naungan mendung, dan menetapkan segala permasalahan. Jadi kalau sudah misalnya sudah punya salah dan pasti itu akan terjadi azab Allah yang akan menimpa pada dirinya. Kalau misalnya tidak sampai diampuni atau tidak sampai maaf kepada orang yang bersangkutan. Wa ilallahi turja'ul umur, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala segala permasalahannya dikembalikan. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinat wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa innallaha syadidul iqab. Tanyakanlah wahai Muhammad terhadap Bani Israil berapa banyak, kata Allah, berapa banyak yang kami berikan kepada mereka tanda-tanda atau ayat-ayat yang sangat jelas, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah kepada Bani Israil itu sangat jelas. Misalnya diberikan kenikmatan, orang Israel itu diberikan kenikmatan man-nawas tawa. Manna itu madu dan burung. Jadi nggak ada makanan tapi dikasih makan burung dan madu, dan juga man-nawas salwa, terus apa lagi, menyelesaikan masalah gitu kan, menyelesaikan masalah konflik antara dua kubu yang menyembelih sapi betina, dan juga diberikan para nabi dan seterusnya. Tetapi mereka tetap aja ingkar, malah membunuh para nabi. Nabi yang dibunuh oleh Bani Israil itu puluhan, banyak sekali, dengan tanpa hak, karena khawatir akan pengaruhnya. Barang siapa yang menggantikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya itu, fa innallaha syadidul
iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah syadidul iqab, nyata siksanya yang berat. Sekali lagi bahwasanya kita harus yakin, percaya bahwa siksaan Allah itu ada apabila mereka itu nyata, apabila mereka berbuat dosa. Sebenarnya siksaan Allah atau hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat dosa itu di dunia juga ada, walaupun kita tidak terasa. Jadi begitu orang berbuat maksiat itu ada hukuman langsungnya. Kata Nabi, berupa titik hitam di dalam hati kita. Titik hitam tes titik hitam. Noda cuma kita tidak terasa. Kalau kita bermaksiat ada noda hitam. Kalau kita sholat lagi hilang lagi. Begitu balik seterusnya. Noda hitam lagi, noda hitam lagi. Maka sholat itu harus lima waktu. Kalau dari lima waktu tidak repot. Kita betapa hitamnya kita. Dan itu sebagai hukuman yang pasti. Kalau di akhirat jelas. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw wa hum yawmal qiyamah. Maksudnya orang-orang kafir itu di dunia itu sebagai hiasan yang indah atau keindahan bagi orang-orang kafir di dunia itu adalah surganya atau hiasannya atau keindahan. Ya kan? Keindahan orang atau bisa juga surganya orang kafir adalah dunia. Di sini jelas zuyyina lil ladzina kafaru hayatad dunya, bahwa kehidupan di dunia bagi orang kafir adalah terindah. Karena nanti kalau dia sampai mati, ya berarti dia di akhirat selama-lamanya. Kalau orang mukmin apa? Dunia basratul akhirat, bahwa dunia itu adalah sebagai ladang akhirat. Ada lagi bahwa dunia itu kalau orang Islam itu bagaikan di penjara. Kalau di penjara ya, di penjara ya, pengen cepat keluar ya, mati. Kenapa semua yang mati takut? Padahal kita berada di penjara. Pengen masuk surga kan? Pengen cepetan. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Mati. Gitu. Jadi banyak dunia itu masratul akhirat, dunia itu bagaikan penjara. Jadi kalau orang mukmin meninggal sebenarnya itu melepaskan diri dari penjara. Jadi jangan sampai kita meninggal itu nangis, tersenyum, yang nangis yang hidupnya, ya gitu kan? Kalau kitanya tersenyum karena kita keluar dari penjara. Siapa yang keluar? Semuanya. Tapi yakin pasti mati kan? Profesor, dokter, orang tua lagi udah kadang-kadangnya banyak. Itu wajib jadi itu ingat bahwa dunia itu mazra'atul akhir, ladang bagi dipupuk, jangan sampai ladangnya tumbuhnya rumput saja, nggak ada yang bisa dimakan. Jadi kalau mazra'atul akhirat buahnya kan nanti buah yang sesungguhnya dinikmati adalah di akhirat. Kalau di sini apa? Bonusnya sebenarnya di sininya bonus. Jadi ingat kalau orang mukmin meninggal itu dia keluar dari penjara. Dan ingat bahwa dunia ini sangatlah sebentar, sangat sebentar. Kalau di akhirat perjalanan yang sangat panjang dan lama sekali, ya kan?
Imam Syafi'i yang 1200 tahun yang lalu itu belum masuk surga. Betul nggak? Masih di alam barzakh. Berarti betapa lamanya. Mbah-mbah kita yang belum meninggal masih ada nggak? Masih. Itu sebentar, kalau dunia paling 80. Ada yang 80 sih. Paling 100 ya. Ke 70 aja, 60 aja udah banyak penyakit. Ya Allah. Tetapi kalau orang kafir sih mereka memang menikmati, biarin aja kan. Mereka sengaja diluluh sama Allah, biarkan, dijor. Kalau bahasa kasarnya dijor. Dijor itu biar melupakan, biarin aja. Nah, nanti di akhiratnya pasti akan disiksa kalau memang dia tidak Islam. Tapi jangan menuduh juga bahwa orang kafir sekarang pasti masuk neraka. Gak boleh, karena siapa tahu pada akhirnya dia akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Jadi orang orang kafir itu di akhirat, di dunia merupakan keindahan, kebaikan. Dan mereka juga mereka itu menghina kepada orang-orang mukmin, tertawakan, menghina dan seterusnya. Cibir dan seterusnya. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Padahal orang-orang yang bertakwa itu jauh di atasnya pada yaumil qiyamah. Di sini kan pembicaraannya aneh, Pak. Di sini menjelaskan orang yang beriman dengan orang kafir, kan gitu ya. Minalladzina amanu. Tetapi dia walladzina taqaw, tetap yang bertakwa. Berarti orang yang beriman itu belum tentu dia bertakwa. Tapi kalau orang yang bertakwa pasti beriman. Karena kata Nabi yang tercatat dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, al-imanu muryanun wa libasuhu at-taqwa. Bahwasanya iman itu bagaikan orang yang tidak berpakaian bertelanjang bulat. Orang yang beriman saja itu bagaikan orang yang bertelanjang. Ada orangnya bukan wujud binatang, tapi dia tidak berpakaian. Walibasuhu at-taqwa. Pakaiannya adalah takwa. Berarti jangan-jangan kita ini tidak berpakaian di mata Allah. Nah, itu masalahnya. Betapa malunya kita telanjang bulan jalan-jalan di kemana-mana itu nggak berpakaian takwa. Makanya di sininya walladzina taqaw fawqahum, orang yang bertakwa ini di atas segala-galanya. Tetapi yang bertakwa, takwa itu adanya di hati. Takwa itu adanya di hati. Orang takwa itu bukan orang yang suruh ceklit atau baca Quran. Takwa itu letaknya di hati, kata Nabi. Takwa itu letaknya di hati. Nah, sekarang pakaian iman adalah bagaikan orang yang telanjang, pakaiannya adalah pakaian takwa. Takwa letaknya di hati. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jangan-jangan kita nggak berpakaian, kan gitu. Jadi cara menggunakan pakaian takwanya jangan dicalo di gantungan baju aja dipakai. Kalau kita mau bergaul, kalau kita mau kerja, kalau kita mau baik hablum minallah maupun hablum minnas, itu harus dipakai pakaian takwa. Contoh misalnya kalau kita mau bergaul dengan orang, kan gitu ya, mau kerja atau apa ya, siap memaafkan orang lain, siap minta maaf. Itu sederhana sebenarnya. Itu kalau orang yang siap minta maaf dan siap memaafkan, itu namanya hatinya itu memakai pakaian takwa. Kelihatannya sederhana,
tapi prakteknya susah, banyak lupa. Begitu orang lain punya salah, kita sudah siap memaafkan. Kalau kita punya salah, siap meminta. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Ngomongnya gampang kan? Itu juga kalau kita mau kerja, saya siap kerja, akan melaksanakan perintah Allah, berubah mencari. Kalau di sana ada tidak mengatakan yang baik. Itu semua itu pakai takwa. Itu kalau hati kita begitu Pak, lebih baik daripada baca sholawat 1000 kali, lebih baik daripada baca istighfar 1000 kali. Itu hebatnya hati itu. Lebih baik dari sholat sunnah 100 kali. Jadi siap memaafkan, siap menolong orang lain. Jadi diingat itu hatinya itu bersinar. Inna akramakum indallahi atqakum. Coba pakai takwa. Enak Pak hidup. Bener, lapang, bijaksana, gak ada musuh, bener. Siapa yang mau musuh itu? Saya minta maaf. Siap memaafkan, siap minta maaf. Terutama pada istri. Dulu yang dekat gitu. Jadi kalau istri salah-salah ya maklum. Alhamdulillah istri saya masih manusia, betul kan? Kalau malaikat kan gak ada salahnya, betul. Jadi kalau istri salah, sanggup alhamdulillah. Alhamdulillah masih manusia gitu, bukan malaikat. Gitu ya. Nah, hal-hal yang kecil ini sebenarnya lebih dasar untuk menuju Allah. Itu namanya, makanya di sini fauqa, lebih tinggi daripada. Jadi sekali lagi, makanya takwa ini wajib disampaikan seminggu sekali saat sholat Jumat. Karena kita lupa gitu, disampaikan lagi, lupa lagi, gitu kan? Padahal wasiatnya sama, ayo bertakwa, kan gitu. Jalankan perintah itu sama, tapi kita yang lupa lagi. Jadi kembali lagi, ingat bahwa kita harus dipakai pakaian takwanya. Kiamat nanti mendapatkan derajat di sisi wa uzlifatul jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Surganya akan didekatkan oleh Allah kepada orang yang bertakwa, tiada jauh darinya. Sementara orang mencari surga, orang yang bertakwa, surganya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat apa tuh lupa ya? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Di sini juga wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa dari segala. Jadi syaratnya bertakwa. Orang yang bertakwa itu rezekinya min haitsu la yahtasib, dari segala. Tapi syaratnya takwa. Takwa itu kan letaknya di dalam hati. Pakaiannya pakaian takwa. Kalau kita habis sholat, kita siap. Sholat bisa nanti, ya Allah, nanti kalau sholat subuh datang, saya siap terus subuh. Itu namanya pakaian takwa. Biarpun kita tidurnya dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena tidurnya menunggu datangnya perintah Allah. Begitu sholat subuh selesai, ya Allah, nanti kalau sholat subuh datang, saya siap sholat subuh, dan seterusnya. Itu juga termasuk hatinya memakai pakaian takwa. Kelihatannya sederhana, tetapi perlu latihan dan perlu dipraktekkan. Nanti dicari pakai takwa apa lagi? Ini dan seterusnya. Kemudian kan nasab atau wahidah. Sebetulnya manusia itu dulunya adalah satu. Satu betul. Manusia itu dulunya atau wahidah satu. Itu Nabi Adam. Umat dan satu golongan.
karena nah karena ada hawa nafsu, ada kepentingan semakin banyak. Nah, karena manusia itu punya hawa nafsu, punya keinginan, punya macam-macam, punya keturunan banyak, banyak yang menyimpang, banyak yang ingkar kepada Allah dulunya sehingga maka faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa mundzirin, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi mubashshirina wa mundzirin sebagai berita gembira dan berita peringatan. Artinya man amana bil jannah man kafara bin nar. Artinya barang siapa yang beriman yang akan mendapatkan surga, barang siapa yang kafir yang akan mendapatkan neraka. Di sini tafsirnya begitu. Jadi ada yang diutus dan seterusnya terus begitu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kacau balau diutus Nabi, begitu kacau balau Nabi Nuh hilang, Nabi terus, Nabi Ibrahim terus, memang dan seterusnya sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mubasysyirin. Sama saja dari dulu sampai sekarang ajarannya sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya aja yang berbeda, tapi tauhidnya sama. Kenapa diutus? Tadinya satu, karena berpecah, ini nggak benar, diutus Nabi. Ini benar, diutus Nabi. Maka dalam satu masa biasanya juga nabinya banyak. Tidak mesti satu masa itu satu nabi. Itu nabi dia mesti. Kadang-kadang beberapa nabinya banyak. Contohnya Nabi Musa dan Nabi Harun kan satu periode. Nabi Harun itu diangkat oleh Allah sebagai asistennya Nabi Musa. Selalu karena Nabi Musa itu cedal itu apa? Bahasanya cadel, kurang fasih, maka diberi pendamping Nabi Harun. Kenapa Nabi Musa cadel? Karena Nabi Musa pernah menelan bara api tadi, itu cadel. Tapi karena megang bara api, Nabi Musa tangannya sakit pak, sekali nempelin orang langsung mati. Itu Nabi Musa itu tempelin orang langsung mati, bayangin. Ya, sakti. Karena kenapa Nabi Musa sakti? Karena yang dihadapi adalah Fir'aun, perempuan. Faba'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzalna ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah Subhanahu wa taala juga bukan hanya mengutus nabi, bersama dengan mereka juga menurunkan kitab ajaran yang hak. Kiranya kan yahkum bainas untuk memberi kenyamanan atau hukum di antara manusia yang memang berselisih. Memang berselisih. Tidak ada kesedihan kecuali mereka memberikan menyampaikan kitab yang hak. Tidak cuma jelas. Jadi karena berselisih maka diturunkannya kitab Allah sebagai hukumnya untuk menyelesaikan masalah. Berarti kalau memang tidak ada utusan gak bakalan bertemu, karena memang diutus, kan diciptakan oleh Allah, diciptakan Nabi Musa, diciptakan Nabi Muhammad. Memang kata Rasul saya menghadapnya ada Bani Rabbi, saya dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Jibril, maka aku adalah orang yang berakal. Memang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus dengan sendirinya. Kemudian ya di antara mereka tetap saling dengki, di antara mereka baghiyan bainahum. Fahadallahu alladziina aamanu liman ikhtalafu fihi al-haqqu bi'idznih. Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah kepada orang yang beriman mereka dengan hak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yashaa' ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Yang saya hendak disertakan ada siapa yang dikehendaki. Alhamdulillah kita semua dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah. Alhamdulillah
Orang Abu Thalib aja papanya Nabi yang membantu Nabi gak dapat hidayah. Sampai Nabi nangis itu. Nangis benar-benar itu Nabi itu sedih papanya dan sampai gak masuk Islam. Padahal dia juga membantu baginda Rasul. Kalau Abu Jahal pantas lah, Abu Lahab pantas, itu Abu Thalib. Sampai meninggal dia mendapatkan hidayah. Turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Segitu menunjukkan sengaja itu Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu paling cintai, yaitu Abu Thalib. Itu gak bisa hidayah. Kayak kita alhamdulillah kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah ini tetap melekat sama kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus, jalan yang lebar, lurus, benar, as-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan yang sudah pasti. Jalan apa Pak? Jalan yang sudah pasti menuju kebenaran. Kalau kita dikasih jalan kebenaran satu saja, kita pasti akan masuk surga. Jalan ihdinas siratal mustaqim itu begini. Misalnya ada satu prinsip di dalam hati yang memang baik gitu. Contohnya misalnya, saya dalam hidup ini tidak mau menyakiti orang, dan itu betul-betul dipegang, betul-betul masukkan ke dalam hati dan betul-betul dijalankan, tidak akan menyakiti orang. Nah, kalau sampai telah di dalam kolbunya begitu, itu namanya orang tersebut mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Paham Pak ya? Satu dulu itu. Yang kedua misalnya ada orang, saya pokoknya dalam keadaan saya akan menjalankan ibadah sholat lima waktu. Terus itu dipegang betul-betul dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu namanya orang tersebut mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Jadi banyak siratal mustaqim. Jadi satu prinsip keagamaan yang dipegang betul, yang dimasukkan ke dalam hati, dijalankan, direnungkan, dan dilaksanakan. Itu baru ihdinas. Kalau kadang baik, kadang enggak, kadang baik, itu belum Pak. Belum mendapat ihdinas, masih bisa nyasar aja. Mestinya kesono. Jadi kata Pak Quraisy, dia dalam siratal mustaqim itu dia sudah masuk ke track jalan tol yang lebar, yang khusus, yang tahu arahnya ke Allah. Itu namanya sudah mendapat ihdinas. Kalau masih mencari-cari itu belum. Makanya tetap kita baca Fatihahnya ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah selesai masuk ke jalan yang lebar, tidak perlu hambatan, lurus menuju Allah, berada di dalamnya jalan, itu namanya mendapat ihdinas siratal mustaqim. Nah, jalan yang lurus dan benar itu contoh salah satunya tadi itu prinsip keagamaan yang mengantarkan dirinya ke dalam hati dan siap melaksanakannya dan dilaksanakan dengan sepenuh jiwanya, baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas. Itu baru namanya ihdinas. Jadi saya tanya, kita ini masih di jalan belantara apa masuk ihdinas siratal mustaqim? Aku saya masih di belantara, masih belantara ya. Kalau masih belantara bisa selamat, bisa selamat, bisa tidak. Kalau ada di halang belantara, caranya apa? Ada yang menunjukkan, kamu jangan sombong sini dong, jalan ini tepat dalam tolnya. Artinya kita harus tetap mencari ilmu dulu.
duduk di majlis taklim, inilah yang dimanakan mursyid mengarahkan orang ke dalam jalan yang lurus, sudah pasti jalannya. Ya, kalau seorang wali Allah sudah pasti damai, makanya la khaufun wala hum yahzanun. Ala inna awliyai la khaufun wala hum yahzanun. Karena dia sudah nyaman. Kalau sudah jalan tol nyaman enggak, Pak? Perlu kendaraan enggak? Perlu kendaraan enggak kalau jalan tol? Kalau jalan kaki, apa? Siapin dulu kendaraannya, betul kan? Kendaraannya servis baru. Yang penting masuk aja dulu. Pasti nyampe. Pasti nyampe kalau sudah masuk. Ya Allah, ihdinas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan jalan yang lurus. Karena mulai nanti bayar jalan yang lurus masuk. Kalau Pak Pres jalan lurus, lebar, lurus pasti. Mudah-mudahan kita belajar jalan yang pasti. Udah bisa ya? Ya Rabbi bil Mustafa alayka qasidana wa fil Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.